Baik, kita akan bersama-sama belajar dari Kisah Para Rasul 27. Temanya hari ini adalah percaya kepada Tuhan di tengah badai kehidupan. Tadi Pak Tony juga sudah banyak mengajak kita merenungkan ya bagaimana situasi-situasi saat ini dan juga mendoakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 27 ini berbicara atau Paulus bersama dengan Lukas yang menulis eh, Kisah Para Rasul ini memberikan deskripsi narasi yang sangat detail ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya bisa menikmati Kisah Para Rasul ini dengan cara seperti membaca novel, membayangkan apa yang terjadi. Bahkan ini bukan novel, ini kisah nyata. Kisah nyata di mana Paulus bersama dengan perwira Roma dan juga dengan di situ ada Lukas, ada Aristarkus, juga banyak penumpang, 276 orang di dalam kapal itu ya. Jadi mari kita pelajari. Walaupun dengan waktu yang singkat, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya harap juga boleh membaca lagi di rumah Kisah Para Rasul 27. Jadi ini perjalanan misi, ya, perjalanan misioner dari Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 27. Ya, dimulai dari waktu itu juga saya menyampaikan renungan di Kebaktian Tengah Minggu dari Kisah Rasul 23 ayat 11 bahwa Paulus karena akan dihakimi, ya dia minta naik banding, lalu kalau naik banding berarti dia harus bertemu dengan kaisar di Roma atau di Italia. Dan Tuhan sendiri juga menginginkan Paulus pergi ke sana untuk memberitakan Injil kepada Kaisar Roma. Seperti engkau telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga engkau harus bersaksi di Roma. Jadi bukan kehendak Paulus sendiri untuk pergi ke Roma, tetapi Tuhan yang menghendaki dia pergi ke sana. Jadi juga keinginan Paulus itu untuk naik banding sehingga harus ke Kaisar dan pergi ke Italia itu juga tentu dalam rancangan Tuhan. Ya, dan Tuhan meminta Paulus bersaksi ya dengan semangat ya, seperti engkau telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, engkau juga harus bersaksi di Roma. Karena Paulus naik banding, maka akan diperhadapkan dengan Kaisar Roma di Italia. Melalui badai kapal yang karam, misi Paulus menuju Roma tetap berjalan. Ya, Roma adalah pusat dan simbol daripada ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Pelayanan Paulus bukan sekedar perjalanan geografis, tetapi perjalanan misioner yang dituntun oleh Roh Kudus. Nah, beberapa pembagian karena ayatnya panjang, paling tidak kita lihat gambaran besarnya awal perjalanan dan peringatan dari Paulus kepada orang-orang di kapal itu ya. Badai besar, tetapi ada janji keselamatan dari Tuhan. Sampai Paulus bilang, semua akan selamat atau tidak. Jadi kapal itu akan hancur. Ya, kekuatan iman Paulus di ayat 27 sampai 28 begitu kuat ya Paulus imannya dan menyampaikan kepada mereka di tengah kekacauan situasi, di tengah badai, bukan hanya badai alam, tetapi mereka semua udah ketakutan, jadi sudah hilang harapan, tetapi Paulus memberi kekuatan, kapal karam, tetapi keselamatan bagi semua penumpang dijanjikan oleh Allah. Ya, seperti lagu barusan, kalau datang badai, ingat janji Allah. Itu sampai ayat 44. Jadi
Ini gambaran besar mengenai Kisah Rasul 27. Di ayat 1, jadi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dipercaya oleh banyak sekali kementeri sama dengan juga penulis Injil Lukas, maka juga di awal bisa Bapak Ibu baca di pasal 1 bagaimana Lukas menjelaskan dirinya dan juga tujuan daripada isi Kisah Rasul ini. Jadi ini narasi, bukan sekedar narasi. Lukas menjelaskan ya dengan detail. Ini kan sesuatu peristiwa yang luar biasa. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, jadi yang bercerita ini Lukas, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain, jadi ada tahanan-tahanan lain juga ya dibawa ke Italia. Nah, diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Jadi mereka tentunya akan berhenti, mungkin ada barang diantar, ya mungkin juga mereka harus beristirahat dan sebagainya. Lalu kami akan bertolak. Ya. Aristarkus, ya Bapak Ibu, ini teman pelayanan dari Paulus, disebutkan di sini seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Jadi yang bercerita Lukas, lalu ada Paulus, juga ada Aristarkus yang menemani mereka. Paling tidak kita lihat 3 orang ya, yang satu grup dengan Paulus. Paulus, Lukas, Aristarkus berangkat menuju Italia, tetapi akan melalui pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Nah, mungkin Bapak Ibu ya tanya, apakah zaman dulu udah ada kapal yang isinya 276 orang? Di Kisah Rasul 27 ayat 37 kan disebutkan penumpang itu 276 orang. Ya semua. Ya berarti Lukas menyebut dengan detail, menghitung jumlah orangnya, itu penumpang plus awak kapal. Ya. Kapal dagang pada waktu itu biasanya membawa bisa sampai 300 sampai 400 ton gandum. Ya, bukti-bukti arkeologis menguatkan ya di museum-museum ya, ini gambar-gambar, bahkan gambar 3 dimensi bisa dicari ya kalau mau mencari. Ini ada sumbernya, jadi kira-kira kapalnya seperti ini hanya gambarannya, tapi realnya pasti sangat besar kapalnya, ya bisa bawa. Kalau di Kisah Rasul 27 ini ada 276 orang, berarti banyak kali di dalamnya ya. Nah, di ayat, saya singkat saja, ya tidak semua ayat saya baca. Mulai dari ayat 7, dikatakan selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Ya, tempat-tempat atau pelabuhan-pelabuhan itu disebut dengan detail. Karena angin tetap tidak baik. Kami menyusur pantai Kreta, ya, melewati Tanjung Salmone. Sesudah itu kami dengan susah payah melewati tanjung itu. Sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Ya, tentu kita tidak bisa melihat dan membayangkan secara detail apa yang terjadi, tapi ini yang diceritakan oleh Lukas kepada kita di Kisah Para Rasul 27. Nah, Paulus menasihati mereka, katanya, saudara-saudara, pelayaran ini akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Ya, meskipun Paulus ya berbicara sebagai Rasul Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus, karena tentunya dia bukan bukan apa pelaut, jadi nggak didengerin ya. Jadi perwira itu menolak ya, peringatan Paulus ditolak perwira dan lebih percaya pada nakoda. Jadi mereka berdiskusi
perwira yang namanya Julius tadi itu juga tentu mencari info bagaimana caranya dan dia lebih percaya kepada awak kapal dan juga kepada nakoda. Jadi ya karena mereka juga tidak menganggap Paulus sebagai rasul mereka, tetapi ya jadi akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan ya. Jadi maksudnya Paulus tuh jangan dilanjutkan dulu, mungkin hanya beristirahat sehari dan sebagai atau beberapa hari, tapi akhirnya mereka tetap berangkat. Nah, dalam pengambilan keputusan hidup kita, apalagi kita orang Kristen di tengah badai, selain daripada kita mengingat janji-janji Tuhan, kita perlu mendengar suara Tuhan lebih daripada suara-suara atau pikiran-pikiran, analisa-analisa, atau masalah keuntungan, peluang, atau suara mayoritas. Jadi kita harus peka kepada pimpinan Roh Kudus di tengah situasi seperti itu. Nah, di ayat 13 sampai 26 dikatakan tiba-tiba tadinya angin sepoi-sepoi. Mereka pikir aman ya, karena sesudah Paulus bilang jangan lanjutkan perjalanan dulu, perwira kan nggak mau. Awalnya sepoi-sepoi, tapi tiba-tiba dikatakan angin badai besar menghantam kapal. Ya, kapal kehilangan kendali, mereka berusaha menggunakan tali ya tadi kita sudah bacakan. Lalu mereka mulai membuang muatan gandum-gandum ya. Jadi bekal makanan mereka pun mereka buang karena nggak bisa dikendalikan. Mereka kehilangan harapan. Nah, disitulah Paulus berbicara lagi kepada mereka. Ya, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu. Ini nasihat yang kedua dari Rasul Paulus. Aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Bayangkan ini bukan orang Kristen, Bapak Ibu. Jadi kita pun bisa memberikan penguatan, penghiburan kepada orang-orang yang bukan Kristen. Di dalam situasi yang genting pun Paulus tetap berusaha memberikan support, mengucapkan kalimatnya dan dikatakan supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Jadi dengan kata lain Paulus sudah bilang kapal ini akan hancur tapi tidak ada satu orang pun yang akan mati. Karena apa? Di ayat 23 Paulus bilang, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Ya, kalau kaisar di zaman Paulus itu Kaisar Nero, ya walaupun tidak ditulis di situ. Dan sesungguhnya Allah telah mengaruniakan kepadamu semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini. Di pasal 23 juga kita melihat bahwa Paulus dilindungi oleh Roh Kudus. Tadi ya, Allah berbicara melalui malaikat supaya Paulus pergi ke Roma, ke Italia untuk memberitakan firman Tuhan, Injil ke Roma, ke Italia, kepada Kaisar. Jadi kepada semua kalangan, bahkan kepada petinggi, ya Tuhan mau orang-orang pembesar-pembesar juga mendengarkan Injil. Mereka menerima atau tidak. Ya, dan Paulus dibilang jangan takut. Ya, kalimat jangan takut di Alkitab walaupun kadang-kadang ada yang bilang 365 kali, tapi kalau dihitung-hitung ya cari pakai konkordansi nggak dapat 350, mungkin ada kalimat-kalimat yang mirip dengan kata yang sama dengan kata jangan takut. Ya, Paulus bilang jangan takut, engkau harus menghadap kaisar. Ditegaskan lagi ya. Jadi penegasan bahwa Paulus harus menghadap kaisar bukan sekedar naik banding karena kasusnya, dia dipukulin dan sebagainya karena Injil. Dan sesungguhnya Allah mengaruniakan kepadamu semua orang. Maksudnya mereka semua akan selamat karena Paulus. Mereka tidak akan mati, tidak ada satu orang pun dari 276 orang itu yang mati. Justru kapal itu akan hancur, tetapi Tuhan menjanjikan. Bahkan Paulus bilang, Allah yang aku sembah
Ya, seorang malaikat dari Allah yang aku sembah berdiri di sisiku dan menyampaikan apa yang disampaikan Allah, dia sampaikan kepada semua yang ada di kapal itu. Ya, di hari ke-14 dikatakan, ya, mereka tidak melihat matahari, jadi begitu gelap, bintang juga enggak ada. Jadi bayangkan saja Bapak Ibu, dari hari pertama berangkat sampai malam ke-14 dikatakan gelap, bintang tidak ada, matahari tidak ada. Kru kapal mulai mencoba melarikan diri. Dan Paulus yang memperingatkan, kalau mereka pergi, kita semua akan tidak selamat. Maka skoci-skoci itu dipotong semua, ya, dipotong, dibuang. Jadi awak kapal nggak bisa kabur, ya, nggak bisa kabur dengan skoci. Itu pun peringatan dari Paulus dan didengarkan oleh perwira, ya. Dan terus Paulus menguatkan semua orang untuk makan. Jadi mereka hanya minum selama 14 hari. Jadi Paulus bilang, ayo makan, ya. Dan Paulus juga memberi kata-kata penguatan dan memberi pengharapan. Sampai pada kalimat di ayat 35 dikatakan, aku percaya kepada Allah bahwa semuanya akan terjadi tepat seperti yang dikatakan kepadaku, yaitu bahwa tidak ada satupun yang akan mati. Dan setelah mengatakan demikian, Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di depan semua orang, memecah-mecahkannya dan mulai makan. Paulus sedang mendemonstrasikan apa? Perjamuan kudus. Ya, ditegaskan di sini apa? Paulus bilang, aku percaya semua akan tepat terjadi seperti yang dikatakan malaikat Tuhan. Dan dia sesudah itu dia ngambil roti, mengucap syukur, berdoa kepada Allah di depan semua orang. Di depan semua orang berarti Paulus sedang dikelilingi oleh semua orang. Dan sekarang sepertinya mereka mendengarkan. Mulai dari peristiwa awak kapal udah mau kabur, Paulus bilang kita nggak akan selamat kalau awak kapal kabur. Perwira setuju, semua skoci dibuang. Ya, dan setelah itu Paulus mendemonstrasikan mengucap syukur untuk makanan, lalu dia memecah-mecahkan dan mulai makan. Semua orang makan. Kalau Bapak Ibu baca ayatnya, semua mereka makan dan mereka menjadi kuat kembali dan menjadi bersemangat kembali. Itu yang terjadi, yang dilakukan Paulus, ya, di tengah kekacauan, di tengah ombak badai yang begitu besar, di tengah kekacauan emosi dan kehilangan harapan dari semua orang yang ada di kapal itu. Bahkan sempat perwira atau tentara ingin membunuh semua tawanan. Tetapi perwira itu mikir tentang Paulus. Dia punya perhatian khusus kepada Paulus. Kalau semua tawanan dibunuh, termasuk Paulus, maka dia bilang jangan ada yang dibunuh dan tidak jadi, ya. Jadi Paulus pun tidak jadi dibunuh karena ada tentara yang bilang mau dibunuh aja semua biar mati di tengah laut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, situasi tentu sangat mencekam pada waktu itu, ya. Sangat sangat ketakutan mereka dan juga sampai kehilangan pengharapan, terombang-ambing, tidak ada cahaya, gelap dan sebagainya. Nah, jadi tema utama dari kisah para rasul itu kita bisa melihat, pertama kedaulatan Allah, kedua iman yang teguh, ketiga keselamatan dan anugerah dari Allah, keempat misi harus terlaksana, kelima gereja harus setia dalam menjalankan misi. Jadi Allah berdaulat, Allah itu memimpin sejarah, Allah juga yang menguasai alam semesta sesuai dengan tujuannya, bahkan melalui masalah, ya, melalui badai, tujuan Allah akan terlaksana. Lalu kita melihat Paulus menunjukkan bahwa beriman tidak berarti bebas dari bahaya. Ya, hidup benar itu tidak bebas dari masalah. Hidup taat kepada Allah ketika menjalani misi tidak bebas dari problem, kesulitan, tantangan, kematian, tetapi
Paulus percaya Allah ada di tengah bahaya dan di tengah badai hidup. Itu yang penting, iman yang teguh. Kemudian janji keselamatan. Ya, di dalam kisah ini dikatakan semua diselamatkan bukan karena usaha mereka tetapi karena Allah. Allah yang menjanjikan bahwa semua yang di kapal itu akan selamat. Ya, anugerah Tuhan. Walaupun saat itu bukan bicara mengenai keselamatan kekal, tapi semua tidak ada yang mati. Nah, kita lihat juga misi Allah itu harus terjadi, harus berjalan. Allah memastikan Injil mencapai Roma. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Paulus, jangan takut, engkau harus bertemu Kaisar. Ya, caranya unik. Kalau nggak ada alasan kan Kaisar belum tentu mau ketemu Paulus. Tapi karena dia naik banding, malah dianterin pakai kapal. Ya, Tuhan yang mengatakan kamu harus bertemu Kaisar. Jadi simbol penggenapan amanat agung. Ya, Injil itu akan tercapai sesuai berita Injil itu tercapai sesuai kehendak Allah. Nah, gereja harus belajar apa? Gereja juga harus bersemangat memberitakan Injil meski diterpa badai zaman. Meski banyak gereja dihalangi untuk membangun gereja dan dihalang-halangi untuk memberitakan Injil dan sebagainya. Ya, dengan berbagai situasi dan tantangan yang ada, gereja harus setia. Nah, tema kita kan mengandalkan Tuhan di tengah badai. Tapi kita ingin belajar mengenai misinya dulu di dalam Kisah Para Rasul 27. Jadi misi itu bukan hanya aktivitas manusia, bukan ide kita, bukan ide gereja, tetapi inisiatif Allah. Dan kalau misi dijalankan dengan benar, maka Tuhan juga yang akan menjaga ya misi yang dijaga oleh Allah sendiri sebagai penyelenggara dari misi itu. Asal kita menjalankan misi yang benar, pasti Allah juga menyertai dan melindungi. Badai bukan tanda kegagalan misi, ya. Jadi badai juga bukan berarti harus tidak ada ketika kita melayani Tuhan atau masalah, tantangan, tidak. Ya, Paulus di Kisah Rasul 27 ini kita melihat dia tidak melakukan kesalahan apa-apa tetapi menghadapi hal yang sangat-sangat dahsyat ya. Nah, kalau badai bukan tanda kegagalan tapi juga dikatakan ya tempat di mana kuasa Allah dinyatakan. Ya, justru situasi yang sulit tadi cerita Pak Tony misalnya di dalam pesawat ketika dikatakan kita akan menghadapi turbulence ya akan ada gangguan, ada badai, awan yang tebal. Ketika ada pengumuman gitu banyak orang mulai berdoa. Ya justru badai itu seringkali membawa kita lebih sadar situasi hidup hanya sementara, hidup itu berasal daripada Tuhan. Jadi Tuhan juga tidak pernah menjanjikan tanpa badai, tanpa kesulitan ketika kita hidup dalam iman. Dan Paulus menjadi saksi iman di tengah situasi sekuler dan militer, memperlihatkan bahwa Injil melampaui batas politik dan kebudayaan. Ya, Tuhan yang memiliki visi, misi, Tuhan juga yang memiliki, yang menggerakkan, melindungi misi itu, ya. Bahkan dikatakan misi Allah di atas segala yang ada di dunia ini. Kalau Tuhan mau pasti akan terjadi. Dan misi Allah tidak tergantung keadaan, baik atau tidak baik, ya. Tidak bergantung pada keadaan, tapi pada rencana kehendak Allah sendiri dan kesetiaan umatnya untuk terus mau bermisi. Jadi dalam keadaan mudah, dalam keadaan lancar, misi tentu lebih mudah. Tetapi dalam keadaan yang sulit pun, Tuhan menghendaki kita tetap setia menjalankan misi, yaitu memberitakan Injil Kristus. Nah, refleksi ketika hidup terasa seperti kapal yang dihantam badai. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara kalut, takut, bukannya berdoa malah
protes, malah marah-marah dan sebagainya. Percayalah bahwa Allah tetap berdaulat atas rencananya, ya, atas kehendaknya dalam hidup kita. Tuhan punya rencana bagi hidup kita masing-masing, dan Tuhan mau kita taat kepada Allah dan jangan mau dikalahkan oleh badai. Ya, tentu kita semua punya badai hidup masing-masing, punya konteks kesulitan masing-masing. Ya, kita tidak bisa mencontoh orang lain atau iri pada situasi orang lain. Kita nggak tahu situasi masing-masing, berapa sulitnya juga kita nggak tahu. Yang penting kita harus setia kepada Allah dan mengandalkan Allah. Nah, iman yang teguh itu diperlukan di tengah krisis. Dan iman yang teguh di tengah krisis dapat memberi harapan bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga bagi orang lain, bahkan bagi orang yang bukan Kristen. Kita bisa mengatakan iman bahwa Allah itu baik, Allah itu peduli, Allah itu maha melihat, Allah maha berdaulat, Allah sanggup mengendalikan segala situasi, Allah juga sanggup menolong kita. Semasih kita percaya, semasih kita berharap, Allah sanggup menolong kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kadang kapal karam adalah bagian dari jalan Allah agar kita belajar bersandar hanya kepadanya. Seringkali ketika segala sesuatu lancar, segala sesuatu aman, tapi tiba-tiba juga Tuhan kadang menghadirkan masalah dalam hidup kita. Ya, ada saja situasi di mana Tuhan menginterupsi hidup kita masing-masing. Ya, dan masalahnya juga beda-beda. Kita nggak bisa lihat, ya, masing-masing masalah itu beda-beda. Ya, ada orang yang bergumul pekerjaan, ada yang mau bergumul kepengen punya rumah, ada yang bergumul kepengen punya anak, ada yang bergumul kepengen punya pasangan, macam-macam. Ada orang yang bergumul ingin membangun bisnis, ingin itu dan sebagainya, tetapi belum tentu Tuhan kasih. Ya, tapi yang lainnya juga bisa dia punya. Yang ini dia punya, yang ini dia punya. Masing-masing Tuhan sudah mengatur dengan adil. Ya, jadi kita tidak perlu iri pada situasi orang, dan kita harus belajar bersandar pada Tuhan di situasi kita masing-masing. Belajar bersyukur, belajar setia. Ya, gereja dan orang percaya dipanggil untuk apa? Di tengah situasi yang kalut, di tengah situasi badai, membawa ketenangan, menunjukkan iman, jangan ikut-ikutan gegabah, jangan ikut-ikutan panik. Ya, di keluarga kita misalnya, mungkin ada juga orang yang bukan Kristen dalam keluarga kita, lalu terjadi sesuatu, ya jangan ikut-ikutan panik, munculkan kekuatan iman seperti yang dicontohkan oleh Paulus. Ya, kalau dulu kan Paulus didatangi oleh Tuhan melalui malaikat. Sekarang kita ya melalui firman Tuhan, melalui khotbah. Tuhan berbicara kepada kita, tinggal kita mengingat janji Tuhan seperti lagu tadi. Jadi apapun yang menjadi masalah kehidupan kita, mari kita mengandalkan Tuhan. Badai apapun yang sedang kita hadapi juga jangan lupa Tuhan mau kita bersaksi. Tuhan mau kita tetap menyaksikan iman. Tuhan mau kita menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tetap mau kita menyaksikan kabar keselamatan itu selama ada kesempatan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdoa. Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang membuat Bapak Ibu gelisah, kecewa, marah, takut, bimbang, ucapkan dalam doa kepada Tuhan, minta Tuhan hadir, minta Tuhan memberi kekuatan iman, dan minta hikmat kepada Tuhan agar kita di tengah masalah pun tetap dapat menjadi berkat, menunjukkan iman, kesetiaan, dan tetap Tuhan mampukan untuk membagikan kabar baik kepada orang lain. Masing-masing berdoa kepada Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh belajar dari peristiwa yang begitu dahsyat yang dialami oleh Paulus dengan timnya, Lukas, Aristarkus, dan juga perwira tentara Roma, dan berbagai penumpang yang berjumlah 276 yang sedang berlayar menuju Italia. Dan mereka berhari-hari, 2 minggu lebih, terkantung-kantung di tengah badai, lombak laut yang gelap, dan sampai kapal mereka pun tidak bisa bergerak lagi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Paulus, bahkan Tuhan juga menjanjikan keselamatan bagi semua penumpang, dan Tuhan juga tetap menegaskan misi harus dijalankan oleh Paulus sampai ke Roma. Biarlah Tuhan Engkau juga menolong kami semua di tengah badai tantangan hidup yang masing-masing kami hadapi. Kami tidak kacau, tidak bimbang, tidak kalut, tetapi percaya Tuhan berkuasa dan berdaulat mengendalikan semua situasi. Allah juga punya rencana yang indah di balik semua peristiwa kesulitan yang masing-masing kami hadapi. Mampukan kami melihat rencana-Mu ya Tuhan, agar kami juga tidak gegabah, tidak salah mengambil kesimpulan, tidak salah mengambil sikap. Ajar kami rendah hati di hadapan Tuhan, dan kami mau Tuhan berjalan di depan kami, berjalan bersama dengan kami. Mampukan kami juga gereja agar di tengah kesulitan dan tantangan apapun, kami tetap fokus, kami tetap bersemangat, setia dan giat untuk bersaksi, membagikan iman dan juga menyatakan kabar Injil bagi orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan juga memberi hikmat kepada kami, memberikan kemampuan bagi kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat men-sharingkan Injil Kristus kepada sebanyak mungkin orang yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk malam ini, untuk persekutuan ini. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan kiranya menyertai kami semua dalam segala aktivitas kami, bahkan ketika kami akan beristirahat pada malam hari ini, Tuhan juga melindungi kami, memberkati kami semua dan keluarga kami, seluruh jemaat GSRI Kebayoran Baru. Tuhan pelihara, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan. Kiranya anugerah, damai sejahtera, sukacita, penyertaan dari Allah Roh Kudus turun tercurah bagi kami sekalian. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bersyukur untuk ibadah kita malam hari ini.